terus belajar dan belajar. Lanjut Mbak. Oh ya, barusan ada apa ya Pak? Di Ini record ya. Oh ya. Ya terus waktu awal masuk ke Urban Depok, ya itu tadi pada tanggal 27 Juli gitu. Setelah sudah dinyatakan lulus pelatihan, saya mulai nulis di Urban Depok tanggal 27 Juli 2022. Waktu itu kan saya nulisnya masih dikit-dikit ya, sampai sekarang juga masih dikit sebenarnya. Cuman masih tetap semangat nulis lah, meskipun dikit-dikit tapi tetap semangat nulis gitu. Waktu awal-awal belum tahu nih arah kemana gitu nulisnya gitu kan, masih random, masih nyoba-nyoba gitu awal-awal. Tapi pas bulan Agustus, di situ kan ada konten momentum ya. Terus mulailah kita kejar tentang tentang Agustus gitu. Kemudian di bulan selanjutnya tiba-tiba nih Pak Uji ya yang menginformasikan di grup, katanya di Urban Depok kecantikan naik nih katanya gitu. Ya udah, habis diinformasikan kayak gitu kan kita coba kejar tuh konten kecantikan, dan alhamdulillah ternyata pas kita ngejar konten kecantikan itu page view-nya naik drastis, mulai naik gitu kan. Nah dari sana alhamdulillah penghasilan saya udah mulai bisa dirasakan gitu. Meskipun awalnya masih ratusan ribu dulu ya, tapi alhamdulillah tetap disyukuri gitu. Dan waktu pencapaian terbesarnya sih waktu saya tuh Masya Allah banget ya, di bulan Oktober itu luar biasa, saya dapat 2 juta berapa ya, 2 juta seratusan page view itu. Sekitar kalau gajinya itu sekitar kalau kotor 13 jutaan. Itu kotor ya. Kalau bersihnya itu saya terima 7 juta sekian gitu. Dan dari Oktober itu mulai ada peningkatan terus gitu, peningkatan sampai akhirnya ya alhamdulillah gitu, berapapun penghasilan yang saya dapat sampai sekarang saya tetap mensyukurinya gitu. Udah Pak. Oke, Mbak Deis ini dari daerah mana? Dari Cianjur Pak. Dari Cianjur ya. Ya teman-teman semua tahu. Ini dari Cianjur, tapi nulisnya di Urban Depok ya. Iya. Nggak pernah ke Depok ya? Belum pernah Pak. Dulu pernah. Iya. Jadi waktu kemarin kejadian gempa kan deket tuh ya sama Mbak Deis ya di Cianjur. Iya, deket banget Pak. Nah teman-teman, jadi kalau yang sekarang ini ada dari dari daerah-daerah lain, kemudian masuknya itu ke media-media yang daerahnya beda dengan daerah teman-teman tuh nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, karena nulisnya kontennya gimana Mbak Deis tuh kontennya, walaupun nama websitenya itu daerah. Ya, gimana Pak? Walaupun nama websitenya itu misalkan Urban Depok, tapi kontennya dan Mbak Deis itu dari Cianjur ya. Tapi konten Urban Depok itu sebetulnya konten daerah apa konten gimana? Sebenarnya macam-macam ya Pak ya, konten daerah. Jadi lebih banyaknya sebetulnya kontennya bukan konten daerah ya. Kontennya konten nasional, kemudian konten evergreen gitu. Ya, macam-macam, konten seleb juga gitu. Saya dapat info dari Mas Ade, katanya Mbak Deis sekarang buka usaha. Bukan buka usaha, tadi itu sebenarnya pengen menyangka gitu, bukan buka usaha. Jadi Oh, emang dari dulu tuh alhamdulillah udah ada usaha, tapi punya orang tua Pak, usaha warung gitu kan. oh, Terus saya kan cuman bantu-bantu gitu Pak. jadi Cuma bisa, bantu-bantu aja Pak. jadi sambil usaha, bantu-bantu usaha, sambil nulis juga ya. Iya, sambil Oke, nulis juga. Oke, mungkin saya ingin buka pertanyaan untuk teman-teman ya. Ini ada Mbak Deis nih. Mungkin teman-teman bisa langsung bertanya kendalanya untuk memotivasinya seperti apa kalau lagi
lagi males itu kayak gimana. Silakan bisa raise hand, kemudian open mic. Selamat pagi. Oke, siapa ini? Saya Ade, Pak. Ade, Fahmi. Iya, Oke, iya, Pak. silakan. Kenalkan saya Ivan dari Bandung, Kak. Ya, Izin salam kenal, bertanya, Pak. ya, kalau untuk penulisan konten itu ya, kakak nih yang bikin semangat itu per harinya ditarget berapa ya, Kak? Biar Kalau untuk saya, mencapai target kakak gitu. oh, Itu aja sih jujur, baru. Terima kasih ya, Kak. ya sama-sama. Saya jawab juga, Kak, ya. Silakan, Mbak. Kalau untuk perharinya sih sebenarnya saya tuh sebenarnya pengen banget buat mencapai target KPI ya 10 gitu. Cuman karena kesibukan setiap hari jadinya saya cuman apa tuh namanya, cuman menargetkan kalaupun tidak 10 minimal 5 lah gitu. Kalaupun misalkan tidak 5, minimal setiap hari itu tetap ada gitu, tetap ada setoran untuk menulis gitu. Karena kalau misalkan kita nggak nulis sama sekali, otomatis ya kayak gini juga akan turun gitu, ikut turun. Nah, seperti bulan kemarin tuh saya kan kebetulan waktu bulan kemarin saya kan sakit ya gitu. Jadi sempat nggak nyetor juga gitu. Nah, dari itu saya tuh pas udah sembuh, aduh kenapa nggak nyetor ya gitu, padahal sayang banget gitu ketinggalan sehari aja pasti PBU-nya langsung turun gitu. Itu sih, Kak. Kalau untuk saya sih di targetnya gitu, kalau misalkan nggak 10 juga minimal 5 lah gitu, kalau nggak 5 ya minimal setiap hari harus adalah setoran nulis gitu, jangan sampai kosong. Ya lebih baik kalau misalkan nggak ada maksudnya meskipun kalau lebih baik kalau misalkan kesibukannya berkurang ya minimal target KPI 10 lah gitu, diusahakan gitu. Ya, jadi saya tambahkan, Mas Ivan. Jadi target per hari itu ada kita namanya KPI, jadi Key Performa Indicator. Jadi teman-teman itu nanti kan setelah 3 bulan, jadi setelah lulus, dinyatakan lulus, lalu tanda tangan perjanjian kerjasama. Dari tanda tangan perjanjian kerjasama itu 3 bulan ke depan, teman-teman itu akan diukur ya, diukur performa produktivitasnya. Jadi KPI kita itu adalah sehari 10 artikel, sebulan 25 artikel, 25 hari. Jadi asumsinya adalah seminggu ada libur 1-2 hari. Ada tanggal merah juga. Jadi kalau 25 hari maka 250 artikel per bulan. Mas Alfandi, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Alfandi Huzairi, saya dari Urban Jakarta. Saya Ya, izin salam kenal, Pak. bertanya Kak terkait kepenulisan. Bagaimana Kakak memastikan tulisan Kakak itu tetap relevan dan menarik bagi pembaca Kak? Atau ada sistematika yang Kakak jalankan untuk menarik pembaca? Terima kasih, begitu saja Kak. Oh ya, sama-sama. Saya langsung jawab ya, Kak, ya. Ya, silakan. Kalau untuk saya sendiri sih yang untuk apa namanya, menarik pembaca itu yang pertama intinya dalam penulisan tetap ya harus dicantumkan kata kunci di 3 paragraf itu harus, supaya nanti tulisan kita juga dapat review yang lumayan gitu. Terus apa namanya, apa tuh, untuk menarik pembacanya saya sih rajin-rajin share aja ke media sosial, kayak di WhatsApp, di Twitter, di Facebook, atau di Instagram gitu. Itu rajin-rajin aja nge-share supaya nanti kan semakin kita banyak share, pembaca juga semakin apa ya, mengenal tulisan kita arahnya kemana gitu. Udah sih, Pak, itu. Silakan Pak Yunika, Pak Hasmi ya, gimana panggilannya? Oke, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya dengan Yunika Libra Hasmi, bisa dipanggil dengan Libra. Jadi saya dari promilenial.com, saat ini saya tinggal di Ciputat. Nah, untuk saat ini mungkin yang akan ditanyakan ke Kak Deis ya. Untuk konten yang kualitas tentunya dibutuhkan research ya Kak ya.
riset untuk konten apa yang kita buat. Nah, biasanya Kak Deis ini untuk risetnya itu diambil dari media online lain kah, dari buku, artikel lain biasanya yang sudah dilakukan saat ini. Itu Kak untuk ya. Ya, terima kasih Kak, salam kenal. Saya langsung jawab ya. Kalau untuk risetnya saya cari-cari di YouTube. Dari YouTube, terus dari buku juga ada gitu. Tapi kalau dari media-media online juga saya juga jarang ya. Seringnya saya di YouTube sih, nyari-nyarinya di YouTube karena kan di YouTube banyak. Tapi lebih aman di YouTube kalau menurut saya kalau nggak di YouTube di buku karena kan kalau di media yang lain kan nanti kalau misalkan kita tulis ulang itu kan nanti di Google-nya bakal terdeteksi plagiarisme dan itu nggak diperbolehkan ya kayak bisa merusak performa portalnya juga gitu. Jadi lebih baik kita cari risetnya di yang aman-aman aja gitu. Apalagi kalau misalkan dari media kompetitor itu juga nggak boleh ya, soalnya takut nanti jadi terdeteksi plagiarisme tadi gitu. Jadi mendingan melalui YouTube, kalau nggak YouTube buku gitu. Atau kalau misalkan pengen di media online juga ya cuman ambil idenya aja gitu, jangan sampai di copy paste. Itu aja Kak. Kita lanjut ya ke satu lagi nih, Rahel Kori. Silakan. Baik, Kak, terima kasih kesempatannya untuk saya bertanya. Jadi perkenalkan, nama saya Rahel Kori dari portal 6pagi.id dan sekarang saya tinggal di Batam. Saya ingin bertanya, untuk, referensi, kan tadi dibilang, sama, Bapaknya juga nanti bakalan diarahin mana yang lagi naik gitu kan. Itu berarti kita mendapatkan referensi, yang page views-nya lagi tinggi itu dari, eee orang-orang yang udah duluan di situ, kayak editor-editornya gitu ya, Pak? Gimana ya, Pak? Atau kami bisa ngelihat page views-nya kami sendiri gitu? Ngelihat atau nganalisis sendiri atau memang diarahin aja gitu? Itu aja sih, Pak. Sama Kak, pengalamannya Untuk gimana gitu? untuk melihat page view Kak ya? Iya, maksudnya itu kita dapat arahannya itu memang dari Pemretnya atau kita bisa lihat sendiri nih apa yang lagi naik gitu? Oh, iya iya. Saya ngerti. Saya langsung jawab aja Kak ya. Iya, Kak. Kalau untuk itu sih nanti kan suka ada setiap bulan itu baik Pemret ataupun Bapak Uji ya nanti menginformasikan di grup misalkan, yang lagi naik ini gitu. Terus kita juga di grup bisa minta misalkan, "Pak pengen lihat page view kita dong," nanti juga dikasih gitu. Intinya nanti juga bakal dikasih tahu di grup per bulannya, pokoknya dikasih laporan gitu. Oh, gitu. Iya, Jadi nanti kita dikasih bisa request gitu ya, Kak? bisa. Nanti kalau misalkan kita nih penasaran nih, bulan sekarang page view-nya berapa gitu, ya udah tinggal di grup aja di chat. Misalkan, "Pak pengen lihat dong page view bulan ini saya berapa," gitu. Itu bisa kok, Kak. Tidak Oh, ada baik. yang mempersulit ya. Semuanya sangat welcome banget kok, Kak. Baik, Kak. Terima kasih Ya, banyak. ya sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau untuk tadi melihat ini ya, data yang naik. Jadi setiap pagi, setiap sore, itu ada tim yang selalu membagikan konten-konten yang sedang viral, kemudian baik viral di media sosial ataupun konten-konten yang sedang naik di portal kita. Jadi kita tuh punya alat ukur namanya Google Analytics, di mana Google Analytics itu bisa menarik data, bisa 1 bulan terakhir atau hari kemarin yang naik itu apa aja, itu nanti akan di-share ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa berpedoman pada artikel tersebut. Ini masih ada nih, Nifutudia dari Bali kayaknya. Halo, selamat pagi Pak dan Pagi. Kak Deis. Ya, Enggak, selamat aku pagi, Kak. dari Bogor, Pak. Cuma iya nanti ya bakal izin nyepi ya Pak ya. Oke, aku mau nanya untuk Kak Deis. Jadi kan tadi sempat disebutin ya kalau kakak itu nulis
ngasih targetnya 10 gitu kan per hari. Nah, terus kan mungkin ada nggak sih kemungkinan apakah konten itu bisa naik, bisa nggak naik gitu? Dan apakah karena terjadi sebagian konten yang kakak bikin nggak naik gitu per harinya? Gimana? Dari kakak sendiri gimana? Boleh ceritain dikit nggak? Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Oh, kalau untuk konten yang lagi nggak naik tuh saya pernah ya, karena nggak mungkin kan, apa namanya, naik terus gitu, pasti kan pembaca juga ada titik jenuhnya. Jadi intinya mah meskipun mau naik atau enggak, setiap hari semangat aja nulis tetap gitu. Jangan lelah untuk menulis. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih teman-teman. Kayaknya kita sudah cukup untuk sesi sesi sharing session-nya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Dewi ini untuk teman-teman yang ikut supaya semangat, termotivasi terus sebelum kita closing, Mbak Dewi. Oh, iya, Pak. Kalau dari saya untuk teman-teman tetap semangat, jangan menyerah, karena insya Allah kalau kita usaha terus pasti akan ada hasilnya gitu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya juga dikerjakan karena itu penting. Selama pelatihan juga ikutin arahan dari mentornya ya dengan baik, kehadiran diperhatikan, tugasnya juga gitu. Intinya sih tetap semangat buat teman-teman lah. Semoga semuanya bisa lulus. Amin ya. Baik, terima kasih Mbak Deis atas sharing-sharingnya, jazakumullah, supaya semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, memotivasi teman-teman semua menjadi amal untuk Mbak Deis ya. Semangat juga nulisnya di Urban Depok, semoga Urban Depok makin nambah view-nya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya Mbak Deis, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, sama-sama.